Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kita. Kiranya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam sharing firman Tuhan di komunitas Zoom The Power of Love untuk bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, khususnya tema yang sangat menarik dan juga begitu banyak aneka ragam pandangan-pandangan, yaitu mengenai hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sesungguhnya bagaimanakah hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah ciri khas dari orang yang memang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kasih karunia-Mu dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, pada malam hari ini kami mau belajar sebagian daripada firman Tuhan mengenai ciri khas orang yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami dapat bercermin kembali, melihat diri kami, dan juga bisa membawa orang lain untuk dapat berjalan bersama Tuhan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Baik kami yang mengikuti secara langsung maupun kami yang mengikutinya melalui YouTube atau live streaming, biarlah kami semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini memang sangat penting untuk dapat kita sama-sama ketahui dengan baik. Ya. Sesungguhnya ada ciri khas dari orang yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagian berkata, Pak, dia bisa berbahasa roh atau bahasa lidah. Ya. Dia sudah melayani dan sebagainya. Jadi kita harus bisa membedakan dua ciri khas hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya maupun yang terjadi melalui dirinya, yaitu hal-hal yang memang menjadi suatu hal yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita mengetahui bahwa pada awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya, tentu hidupnya serupa dan segambar dengan Tuhan. Baik itu dalam hal kekudusan, dalam hal karakter, dan yang lainnya. Namun setelah manusia itu jatuh dalam dosa dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dalam perjalanannya, kenyataannya manusia lebih cenderung hatinya berbuat jahat daripada berbuat hal yang baik. Hal ini juga ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan yang ke-6, bahwa Tuhan sendiri berkata, Tuhan melihat bahwa kecenderungan hati manusia itu semata-mata berbuat kejahatan, dan itu telah membuat hatinya berduka atau pilu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan jahat atau yang melanggar firman Tuhan di dalam Alkitab kita itu disebut juga dengan beberapa metafora atau pengertian-pengertian seperti perbuatan daging, manusia lama, ya, yang cenderung dilakukan oleh manusia sekalipun dia ternyata sudah menjadi orang Kristen. Bahkan dia berkata bahwa hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga membuat segala sesuatu menjadi rancu. Nah, ketika manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, tentu saja mereka yang melakukan hal ini atau kita yang melakukannya menjadi pribadi yang mendukakan hati Tuhan, yang membawa masalah di dalam kehidupan kita, dalam setiap hubungan, baik hubungan dalam keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak, teman-teman, rekan kerja, dan yang lain. Ya, tentu itu menimbulkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, melukai.
dan kita akan dihindari, bahkan dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang kenyataannya tidak membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sangat tegas yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Yesus ingin menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa atau sesuatu yang memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu artinya mengalami suatu perubahan hidup yang baru. Mampu menanggalkan, mematikan, menyalibkan keinginan-keinginan daging atau manusia lama kita. Sehingga kita hidup dalam kehidupan yang baru. Dan hal ini Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru telah datang. Namun kenyataannya mayoritas tidak seperti itu. Itu sebabnya di dalam Galatia 5 ayat 25, Rasul Paulus menegaskan bahwa jika memang saudara dan saya sudah terima karunia Roh Kudus, ya, maka kita haruslah hidup oleh Roh itu dan juga kita dipimpin oleh Roh, agar hal itu bisa terrealisasi dengan baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali harus melihat pernyataan Tuhan Yesus yang secara jelas tercatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya kalau kita menuruti segala perintah Tuhan, maka kita tidak akan melanggar apa yang telah diperintahkannya. Itu berarti kita juga akan menuruti apa yang Dia katakan kepada kita. Baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun berhubungan dengan sesama. Nah, untuk dapat mengasihi Tuhan seperti ini, maka Tuhan sendiri berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini pada dasarnya adalah dikaruniakan Tuhan, diberikan Tuhan kepada setiap orang Kristen untuk menolong setiap orang yang telah menerima Kristus agar mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya dengan melakukan perintah-perintahnya, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun sesamanya. Ini hal yang paling penting harus kita ingat. Karena peran Roh Kudus itu di dalam pasal Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 14, garis besarnya saya katakan, dia menginsafkan kita, dia menyadarkan kita, ini salah atau itu yang harusnya yang benar, lalu dia mengajar kita harus melakukan apa, lalu dia akan memimpin kita untuk hal-hal sesuai dengan firman Tuhan, dan menolong kita agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita setiap hari. Itulah sebenarnya peran daripada Roh Kudus, sehingga bagaimana orang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus tidak boleh lari dari kenyataan hal ini. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 9 sampai 13, Yesus memberikan digambarkan dengan terang. Ya, Rasul Yohanes menulis bahwa Yesus adalah terang yang datang ke dalam dunia yang sedang dalam kegelapan ini, yaitu dalam hidup kedagingan, dalam hidup dosa, kecenderungan yang senantiasa berbuat jahat. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tetapi di dalam ayat 12 dikatakan bahwa barang siapa menerima dia, itu menerima Yesus, maka dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan inilah yang sangat penting. Karena apa? Kuasa menjadi anak-anak Tuhan berarti menjadi gambaran segambar dengan Tuhan itu sendiri. Gitu. Itu istilah pengertian anak. Jadi anak memberikan gambaran daripada bapaknya. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 9 ayat 5,
selama aku ada di dalam dunia ini, aku adalah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, di dalam Yohanes 8 ayat 12, dia tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Artinya dia tidak lagi berjalan melanggar perintah-perintah Tuhan. Dia tidak lagi berjalan menyakiti hati sesamanya, melukai hati sesamanya. Namun mereka akan membawa damai, mereka akan saling mengasihi, mereka akan rukun. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 36 bahwa barang siapa di dalam Kristus mereka akan menjadi anak-anak terang. Ya, anak-anak terang adalah berbuat hal yang benar dan tidak lagi berbuat hal yang jahat. Dan ini ditekankan oleh Yesus kembali di dalam Injil Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia dan hendaklah terangmu itu bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini semakin jelaslah kita ketahui bahwa Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya di dalam kitab Roma, di dalam pasal yang ke-8, khususnya ayat yang ke-5, dia katakan begini, jika saudara hidup di dalam daging, maka saudara akan memikirkan hal-hal yang dari ini. Tetapi jika saudara hidup oleh roh, maka saudara akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Siapa yang memikirkan hal-hal yang daging, dia tidak akan berkenan kepada Tuhan. Dia akan menjadi seteru Tuhan, karena tidak mungkin bagi dia untuk bisa mentaati dan mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Tetapi orang yang hidup oleh roh, maka dia akan memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan yang membawa damai sejahtera. Nah, itu sebabnya di dalam Galatia 5 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, supaya kamu tidak hidup di dalam daging. Nah, dia menjelaskan dengan jelas perbuatan daging itu apa. Misalnya perseteruan, perselingkuhan, perzinahan, kekerasan. Jika saudara dan saya yang menyatakan bahwa kita sudah hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, namun kita melakukan hal-hal yang jelas tercatat dalam buah perbuatan daging ini, itu kita jelas tidak sesuai lagi, gitu ya. Tidak sesuai lagi dengan arti dan makna hidup dan dipimpin oleh roh. Apapun alasannya. Jika saudara dan saya hidup oleh roh, maka saudara dan saya haruslah membawa damai sejahtera dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada. Karena saudara dan saya tidak lagi melakukan perzinahan, tidak lagi melakukan perseteruan, kemarahan, tidak lagi menyakiti orang lain, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus mengingatkan kita bahwa ya melalui Rasul Paulus dikatakan barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, jadi bukan hanya hidup oleh Roh, dipimpin Roh Kudus, dialah sesungguhnya anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan yang tidak lagi berbuat jahat, anak-anak Tuhan yang tidak lagi melanggar perintah-perintah Tuhan, baik hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Nah, roh itu sendiri, yaitu Roh Kudus itu sendiri, bersaksi, menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita tidak lagi hidup di dalam daging. Kita tidak hidup lagi dalam manusia lama kita. Kita sudah membuang itu. Tidak ada lagi dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita adalah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka orang yang hidup dan dipimpin oleh roh, ciri khas pertamanya adalah dia menjadi pribadi yang disukai setelah di dalam Kristus. Itulah ciri khas pertamanya. Ya, saya ulangi lagi, ciri khas pertama dari orang yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, dia jadi pribadi yang disukai setelah di dalam Kristus. Ya, disukai. Nah, ini penting kita ketahui. Jika saudara dan saya gitu ya, mengatakan kita hidup dan dipimpin oleh roh, tapi kita tidak disukai setelah di dalam Kristus, itu jelas tidak sesuai. Ya. Karena setelah di dalam Kristus, harusnya kita disukai. Karena apa? Karena adanya perubahan-perubahan hidup yang terjadi di dalam diri kita. Nah, kita akan melihat hal ini di kehidupan murid-murid yang pertama,
para pengikut Yesus atau anak-anak Tuhan yang pertama, baik itu para rasul-rasul, ya, baik itu yang lain-lain. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika digenapi apa yang telah difirmankan Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8, bahwa Roh Kudus akan turun dan menjadikan saudara dan saya menjadi saksi Kristus, maka Rasul Paulus berkhotbah. Dia memberitakan Injil, itu istilah garis bar ya. Dia memberitakan Injil, memberitakan siapa Yesus secara detail. Saudara bisa baca ayat itu, ya. Nah, Kisah Pasal Rasul 2 tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen atau orang-orang yang mau hidup dan dipimpin oleh Roh. Karena Kisah Rasul Pasal 2 adalah berbicara bagaimana sesungguhnya orang yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus itu. Semua yang ada dalam Kisah Rasul itu, ya, adalah hidup dan dipimpin oleh Roh. Nah, ketika semua orang yang mendengar khotbah Yesus bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Dia telah menebus, disalibkan dan sebagainya, maka ketika mereka mendengar itu, hati mereka sangat terharu. Ya, kita akan melihat kebenaran ayat ini. Ya, saya akan membukanya langsung di dalam Kisah Para Rasul 2. Perhatikan Bapak Ibu, setelah berita Injil disampaikan, jadi Rasul Petrus berbicara dengan tegas. Jadi seluruh kaum Israel, dikatakan gini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini lihat ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hal apa? Ketika mereka mendengar tentang kabar baik, ketika mereka mendengar kabar tentang Yesus, ketika mereka mendengar tentang kasih Allah yang begitu besar melalui Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, hati mereka sangat terharu. Inilah awal pemulaan yang terjadi. Ketika berita Injil disampaikan pada hari Pentakosta, Roh Kudus bekerja secara merata pada saat itu, baik para rasul-rasul maupun pada pemberitaan mereka. Hati mereka sangat terharu. Ya, perhatikan Bapak Ibu, hati mereka sangat terharu. Banyak sekarang orang sudah jadi Kristen, bahkan sudah jadi pendeta sekalipun, ya, dan sudah mendidik, mengecam pendidikan teologi, mau S1, S2, S3. Tapi ketika mendengar Yesus, tentang Yesus, berita Injil, siapakah Tuhan, siapakah kasih karunia itu, kasih Bapa, belum tentu hatinya terharu. Di sini mereka sangat terharu. Dan karena hati mereka sangat tersentuh, dijamah oleh Tuhan dengan berita Injil tersebut, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sangat sedikit orang Kristen sekarang yang mengatakan bahwa mereka hidup dan dipimpin oleh Roh. Ya, mengatakan, Pak Pendeta atau saudaraku, apa yang harus saya perbuat? Setelah saya mendengar tentang kasih Bapa yang begitu besar di dalam Kristus, tentang pengorbanannya, saya percaya, itu saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi, perhatikan di dalam Roma 10, ayat 10 khususnya, ya, ayat 9 itu umum. Karena ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percayalah dibenarkan. Nah, ya. Tadi hati mereka sangat terharu. Mereka percaya bahwa Yesus, lalu mereka mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini hati yang sudah tersentuh dan terbuka. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang hidup dan pimpin oleh Roh, yaitu Petrus, ya, dan sedang berbicara dengan orang-orang yang sedang mendengar berita kabar baik yang sedang dilawat oleh Roh Kudus juga. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ini yang paling penting awalnya, Bapak Ibu. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Perhatikan di sini, untuk pengampunan dosamu.
Jadi kalau melihat di sisi ini sebenarnya pengampunan dosa yang sejati hanya diberikan kepada orang yang setelah mendengar firman Tuhan, ya, dia bertobat. Sebelum dia bertobat, sesungguhnya pengampunan itu belum diterimanya. Gitu. Jadi tanpa pertobatan tidak akan ada pengampunan dosa. Dan saudara tidak usah heran hal ini karena memang di dalam Lukas 24 ayat 46 dikatakan oleh Yesus sendiri, ya. Setelah Yesus membuka hati pikiran mereka, ya, para murid-muridnya di ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka, yaitu Petrus dan murid-murid yang lain, sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus berkata, ada tertulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Dan dia katakan di sini, dan lagi dalam namanya. Saudara perhatikan di sini, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi pertobatan, baru pengampunan dosa, harus disampaikan kepada segala bangsa. Jika tidak, nanti Yesus akan mengatakan gini, aku akan berterus terang kepada mereka pada akhirnya. Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, hai kamu yang melakukan kejahatan. Jadi orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mereka bisa disukai ciri khas itu karena mereka bertobat, Bapak Ibu. Ya. Jadi ciri khas pertama dari orang yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah pertobatan. Karena pertobatan itulah mereka disukai. Ya. Siapapun kita, dalam rumah tangga kita, atau dimanapun komunitas kita, ketika kita melihat orang-orang berdosa, ketika kita nasihati mereka bertobat, tentu kita menyukai mereka, ya, karena mereka telah bertobat. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam pemberitaan baik itu, Rasul Petrus benar-benar sungguh-sungguh memberikan kesaksian, bahkan mengecam dan menasihati mereka, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya, jika saudara dan saya memberi diri kepada Yesus, percaya, maka kita tidak lagi tergolong dari angkatan yang jahat. Artinya tidak lagi berbuat jahat. Perhatikan Bapak Ibu, saya tidak akan membaca terus di sini. Ya, setelah mereka memberi diri dibaptis, saudara dan saya tahu persis di dalam ayat itu, dikatakan bahwa semua mereka yang 3.000 orang dan para muridnya, itu mereka tekun mendengar pengajaran daripada rasul-rasul. Mereka tekun mendengar atau menerima pengajaran rasul-rasul. Mereka bersekutu, ya, mereka sehati. Nah, dikatakan seringkali sambil memuji Tuhan. Mereka disukai semua orang. Nah, karena Yesus berkata, kamu tidak seperti yang saya katakan kepada mereka waktu itu, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Tetapi kamu yang hidup dan dipimpin oleh roh jemaat yang pertama dan para rasul murid pertama, mereka memuji aku, menyembah aku dari hatinya, ya, dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya beritahukan lagi, ternyata mereka bukan hanya bertobat, mereka disukai Bapak Ibu. Misalnya katakanlah ada orang yang mencuri, tidak mencuri lagi. Mereka yang suka marah-marah, tidak marah-marah lagi. Ya, artinya sesuai dengan itu. Bukan hanya itu. Ternyata setelah mereka bertobat, mereka itu karakternya mengalami perubahan seperti Kristus. Jadi orang yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus itu akan mengikuti kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Roma 8 ayat 29. Ya, perhatikan ini. Roma 8 ayat 29. Ya. Nah, kita lihat ayat ini baik-baik. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Selamat, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, gambaran anaknya, karakternya, kira-kira gitu. Jadi setelah mereka
mereka bertobat, mereka bukan hanya sekedar, oh saya nggak mencuri lagi Pak, tetapi tingkah lakunya orangnya, oh kasar banget orangnya, jutek, ya, baper istilah dan lain-lain. Tidak, mereka karakternya mengalami perubahan serupa dengan gambar anaknya. Apakah gambar atau karakter Kristus? Kita tahu di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan Yesus berkata begini, pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Nah, jadi mereka itu disukai, nah, Bapak Ibu ya, mereka disukai selain mereka bertobat, tidak lagi berbuat hal yang jahat, karakter mereka yang hidup dan dipimpin oleh roh yang saudara kenal dengan buah, mereka itu menjadi orang-orang yang lembut hatinya dan rendah hati. Ya. Selain lembut dan rendah hati, gambaran Yesus, ya, Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 10 ayat 1, dia katakan, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Jadi orang yang hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, mereka disukai selain mereka bertobat, mereka itu menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, tidak sombong, tidak kasar, mereka ramah. Gitu. Jadi akan menjadi aneh orang yang mengatakan dia hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, apapun alasannya, dia berbahasa atau dan lain sebagainya. Tapi orangnya tidak bertobat. Lalu orangnya tidak menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati dan ramah. Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya di sini para rasul, para murid-murid yang pertama dan jemaat yang pertama, orang Kristen yang pertama, ketika mereka hidup dan dipimpin oleh Roh mendengar ajaran firman Tuhan mereka lakukan, mereka bertobat dan mereka menjadi orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati dan ramah. Sehingga hal itu mengejutkan orang-orang di lingkungannya. Dan itu kalau kita bawakan sekarang, itu akan mengagetkan, membuat terheran-heran dalam rumah tangga. Suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, sudah bertobat, Pak. Bukan hanya bertobat. Wow, keren banget, Pak. Mereka menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, dan ramah. Saya sangat menyukai hal ini. Nah, Bapak Ibu, ciri khas pertama ini membawa hasil yang luar biasa. Ya, ada hasilnya, Bapak Ibu. Perhatikan hasilnya. Ya. Nah, hasilnya adalah, perhatikan, hasil dari ciri khas pertama, pertobatan dan karakter yang dirubah itu, perhatikan di sini, masih ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Masa iya kita bilang, Pak, dia hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Tapi dia nggak disukai, Pak. Kenapa dia nggak sukai? Orangnya nggak bertobat, Pak. Jangankan lemah lembut, Pak. Kasar sekali kata-katanya. Gitu. Terus, saya mana mau bergabung sama dia. Tadi saya sudah bergabung, saya keluar lagi. Nah, gitu ya. Karena tidak disukai, Bapak Ibu. Inilah ciri khas yang pertama. Ya. Mari kita lihat diri kita. Jika memang saudara dan saya mengatakan atau mau hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara akan mau menerima pengajaran-pengajaran firman Tuhan, mengambil langkah pertobatan, dan juga melakukan firman Tuhan itu. Sehingga saudara menjadi pribadi-pribadi yang disukai, karena saudara juga menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, dan ramah. Kata lemah lembut ini sangat luar biasa. Di Matius 5 ayat 5 saudara dikatakan di situ, diberkatilah atau berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka lah yang memiliki bumi. Ya. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang belum bertobat atau melakukan pelanggaran, atau yang kasar, yang melawan menentang kamu, bimbinglah mereka, ajarlah mereka dengan roh yang lemah lembut. Bahkan ketika ada orang meminta pertanggungjawaban imanmu kepada Tuhan, sampaikanlah itu juga dengan roh yang lemah lembut. Jadi memang itu hal yang paling penting. Karena memang dalam Matius 11 ayat 8,
Aku ini lemah lembut dan rendah hati, sehingga kita menjadi tenang, damai sejahtera bersama Tuhan. Jadi tenang rumah tangga kita, hidup kita dimanapun. Komunitas kita jadi tenang, karena dipenuhi oleh orang-orang yang mau bertobat karena sudah mendengar ajaran-ajaran para rasul. Sesuai dengan amanat agung, ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang tercatat dalam Matius 28 ayat 20. Kita akan masuk, apa Pak ciri khas yang kedua? Nggak banyak ciri khas Pak. Ya. Ciri khas kedua, setelah mereka menjadi orang-orang yang disukai, mereka menjadi pribadi yang dihormati setelah di dalam Kristus. Nah, saudara mengerti tentang hal ini, dihormati. Ya. Bukan karena statusnya, dia pendeta, pendidikannya, jabatannya, bukan Bapak Ibu. Mereka dihormati pertama sekali karena tadi perubahan hidup mereka. Nah, di sisi yang kedua ini adalah bagaimana melalui diri mereka itu mereka melakukan arahan dan bimbingan, yaitu melayani jiwa-jiwa yang ada di sana sehingga orang lain bisa ya mengenal Tuhan. Mereka dihormati. Mari kita lihat di mana penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ya, nah, pasal yang kelima, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, ayat 13. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Nah, perhatikan baik-baik. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kita akan melihat ayat itu, Kisah Para Rasul 5, ya, supaya kita tahu persis orang yang hidup dipimpin oleh Roh, salah satunya itu adalah gitu ya. Bagaimana mereka menjadi saksi Kristus. Mereka menjangkau jiwa-jiwa. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa mereka itu ya, yaitu para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Nah, tadi kan bertobat dan karakter. Sekarang saudara tahu apa yang dikatakan Yesus di dalam Markus 16 ayat 16 dan 17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mengusir setan, meletakkan tangan orang sakit, dan lain sebagainya. Karunia-karunia, masih ada mujizat. Sering saudara katakan seperti itu. Bernubuat dan yang lain. Nah, inilah salah satu bentuk yang membuat mereka dihormati. Nah, mereka mampu membuat tanda-tanda dan mujizat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan terlalu kaku saudara mendengar di sini. Itu kita akan melihat dia bagaimana mereka dihormati. Itu tercatat di dalam Yesaya 61. Artinya, mereka selain Yesus menggenapi ayat ini, semua orang yang hidup dipimpin oleh Roh juga mengikuti hal ini. Perhatikan ayat 1 dari ya Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, ini Roh Kudus ya. Nah, orang yang berroh kudus, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Jadi ada orang sengsara, para rasul, umat Tuhan yang pertama itu, orang Kristen yang pertama itu, mereka menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, sehingga orang sengsara itu dipulihkan hidupnya. Lalu mereka merawat orang-orang yang remuk hati. Mereka bisa memulihkan hati mereka. Lalu mereka bisa melepaskan orang-orang yang ditawan baik oleh kuasa kegelapan atau apapun. Mereka dikondisikan oleh para rasul dan jemaat yang pertama, yang hidup dan dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, banyak lagi sampai ayat 3. Tetapi orang-orang yang hidup dan pimpin oleh Roh, yaitu para rasul, para murid, dan juga jemaat yang pertama itu, mereka tahu, setelah mereka bertobat, lalu menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, serta ramah. Kuasa yang ada di dalam diri mereka menjadikan mereka menjadi saksi Kristus untuk menolong orang, mengkondisikan orang, dari orang-orang yang remuk hati menjadi orang yang hidup dalam damai sejahtera, yang terikat dibebaskan, bukan hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Banyak orang merasa senang dan bangga. Pak, saya habis melayani pelepasan di sana, Pak. Dia dikuasai roh-roh jahat.
saya usir dalam nama Tuhan Yesus, keluar setannya, Pak. Orang sakit saya letakkan tangan saya doakan sembuh, Pak. Lalu setelah itu apa? Nah, itu yang penting. Setelah itu apa? Nah, disinilah Yesaya 61 yang membuat mereka itu dihormati. Ternyata para rasul, murid pertama dan orang Kristen, tahu tujuannya setelah mereka itu dibebaskan, dipulihkan dari hidupnya, supaya orang menyebut mereka, ini artinya, supaya orang menyebut orang-orang yang mereka layani, orang-orang yang tadi sengsara, orang-orang yang tadi yang terikat, dilebebaskan, supaya mereka itu menjadi pohon tarbantin kebenaran dan tanaman Tuhan. Mengapa demikian, Pak? Untuk memperlihatkan keagungannya dari orang-orang yang mereka layani. Nah, para rasul juga melakukan itu kepada, katakanlah, yang 3.000 orang tersebut. Orang yang 3.000 orang ini diajarkan mereka, dibimbing setelah mereka dibebaskan, lalu supaya mereka jadi pohon tarbantin, kelihat keagungannya. Keagungannya apa? Mereka bertobat, karakternya lemah lembut, dan yang lain. Nah, para murid ya mendampingi orang-orang yang mereka layani itu untuk membangun kembali. Perhatikan Bapak Ibu, mereka membantu mereka untuk membangun yang reruntuhan yang sudah terjadi dalam hidup mereka. Orang-orang yang mereka layani. Mereka membantu orang-orang yang mereka layani untuk mendirikan kembali tempat-tempat yang tadi sunyi, rumah tangga yang sunyi, kehidupan yang rasanya ya seperti tidak ada kehidupan. Bahkan mereka membantu orang yang mereka layani untuk membaharui kembali. Nah, ketika mereka melakukan hal ini, Bapak Ibu, itu ya, sehingga mereka dihormati, perhatikan, ya, mereka pun akhirnya disebut oleh mereka di situ, orang-orang yang di sekitar mereka, mereka nyebut mereka ini adalah imam Tuhan. Dan mereka juga disebut, mereka ini pelayan Tuhan. Nah, sekarang banyak orang disebut imam pelayan Tuhan karena gelar pendeta dari gereja, ya, karena sekolah pendidikannya, ya pelayan Tuhan. Tapi kalau ditanya, memang Bapak pelayan Tuhan, hamba Tuhan? Iya. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang memang Bapak kerjakan disuruh Tuhan? Harusnya kan saya memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Saya melepaskan mereka dari keterikatan. Saya buat mereka bertobat. Saya nasihati, saya bimbing. Lalu saya ajarkan mereka ya menjadi anak-anak Tuhan yang baik, bertobat, memiliki karakter ya yang lemah lembut, rendah hati, supaya mereka menjadi pohon tarbantin tanaman Tuhan, memperlihat keagungannya, supaya orang melihat, wow, wow, keren banget, udah berubah dia, bukan hanya bertobat karakter, wow, kenapa bisa begini? Karena mereka yang melayani saya, Pak, para rasul itu murid-murid, oh karena jemaat yang mula-mula ini melayani kami, seperti itu, oh mereka itu pelayan Tuhan, baru betul. Apalah artinya kita menyebut diri kita disebut orang pelayan Tuhan, tetapi yang kita layani, yang kita lakukan, ya tidak ada artinya apa-apa. Kira-kira begitu ya, hanya sekedar ibadah dan lain-lain, tapi fakta realnya nggak ada. Lalu kita bilang gini, saya melakukan bagian saya, Tuhan melakukan bagiannya, ya lakukanlah bagian ini, Bapak Ibu. Nah, itulah yang membuat ciri khas mereka yang kedua, orang yang hidup dipimpin oleh roh itu, mereka itu dihormati. Perhatikan Bapak Ibu, ini penting. Ya, dikatakan di sini, mereka sangat dihormati orang banyak. Itu pelayan Tuhan. Ini buktinya, tetangga kita, anak saya, keponakan saya, yang terikat kuasa setan sakit, mereka sembuhkan. Lalu mereka ajar, mereka bimbing, sehingga mereka punya karakter hidup. Jadi anak Tuhan yang luar biasa sekarang. Bahkan ya menjadi contoh. Jadi saksi, lihatlah perbuatan-perbuatan baik orang-orang yang mereka layani, memuliakan Tuhan di surga. Nah Bapak Ibu, saudara perhatikan di sini. Ini hasilnya ayat 14 ya. Saya tutup dulu ini, saya bawa ke bahan saya lagi, supaya kita melihat dengan baik. Ciri khas yang kedua ini ternyata membawa dampak besar. Ya, ciri khas yang kedua, perhatikan kita baik sama-sama. Nah, ya, dikatakan di sini. Dan makin lama, nah ini dan makin lama, ini bersejalan waktu artinya. Dan makin lama, ini sejalan waktu ya Bapak Ibu ya. Makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Harusnya kan memang begitu.
Pak, saya gembala sidang, Pak, di gereja. Pusing saya. Kenapa? Jumlah jemaat saya sudah sekian tahun nggak bertambah-tambah, Pak. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, nah, kegiatan nggak bertambah. Pak, saya sudah sekian lama jadi pelayan Tuhan, Pak. Terus orang yang saya layani makin sedikit, Pak. Banyak menghindar, bahkan nggak mau lagi mengundang saya untuk khotbah. Bahkan macam-macam. Kenapa ya? Saya akan bilang, pertama mungkin Pak, Bapak nggak disukai kali. Gitu ya. Bapak nggak disukai. Oh ya? Coba Bapak lihat. Mungkin ada sesuatu yang belum bertobat. Pertobatannya mungkin belum bagus. Karakternya juga belum. Oh, itu sudah. Oh, mungkin Bapak ya tidak dihormati kali Pak. Kenapa? Mungkin saja Bapak ya meletakkan tangan mengusir setan menyembuh, tetapi Bapak biarkan begitu saja. Lalu Bapak lupa bahwa setan yang keluar dari tubuh mereka, Yesus bilang akan kembali lagi 7. Maka keadaan orang itu lebih parah lagi dari keadaan yang semula. Nah, jadi supaya tidak begitu, maka supaya mereka menjadi pohon tarbantin kebenaran dan tanaman Tuhan, mungkin ini yang tidak Bapak kerjakan. Agar semua orang melihat keagungan dari jemaat Bapak yang Bapak layani. Jemaat yang Bapak layani, kelihatan keagungannya. Wow. Sehingga orang, kok bisa begitu kamu ya? Kok bisa? Lalu mereka akan datang. Dipercayakan Tuhan untuk datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah dua ciri khas hidup dan dipimpin Roh Kudus. Kita mendengar banyak pengajaran teori hidup oleh Roh dan pimpin oleh Roh gini. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi coba lihat hasilnya, buahnya. Yesus selalu bilang gini, dari buahnya kamu mengenal orang tersebut. Nah, apakah memang benar orang itu hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah setelah mereka percaya kepadaku, setelah mereka ada di dalam aku, mereka semakin disukai, semakin dihormati, atau sebaliknya? Itulah buktinya mereka hidup dan dipimpin oleh Roh atau tidak sama sekali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang penuh kasih, yang telah menebus kesalahan dan dosa kami di dalam Yesus Kristus, melalui penyalipannya, kematiannya di Kalvari, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, dan satu saat kelak akan datang. Sebelum kedatanganmu yang kedua kali menjemput kami, bahkan sebelum kematian sendiri menjemput kami, Roh-Mu sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu Roh Kudus yang tinggal menyertai kami untuk selamanya, yang menginsapkan kami, mengajarkan kami, yang menolong kami, yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran, dan yang memuliakan nama Yesus dalam hidup kami, sehingga kami bertobat. Karakter kami menjadi karakter seperti karakter Kristus, lemah lembut, rendah hati, dan ramah. Dan melalui diri kami, kami juga menjangkau jiwa-jiwa untuk memberitakan kabar baik kepada mereka, melepaskan mereka dari tawanan, memberikan penghiburan kepada mereka, dan mengajarkan mereka seperti kami telah belajar dimuridkan, menjadi role model, sehingga mereka pun pada akhirnya menjadi pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungan-Mu, sehingga kami di dalam Kristus hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Ciri khas itu terlihat dalam diri kami. Kami disukai orang-orang yang ada di sekitar kami setelah kami di dalam Kristus. Kami dihormati karena kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, yaitu amanat agung. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus-Mu kami berdoa. Amin.